Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 20 sampai 25. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah, juga orang tidak dapat mengatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu." Dan ia berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini.' Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 20 sampai 25. Injil hari ini menyajikan kepada kita diskusi antara Yesus dan orang Farisi tentang kedatangan kerajaan Allah. Injil hari ini dan hari-hari berikutnya terkait dengan datangnya akhir zaman. Ayat 20 sampai 21. Kerajaan Allah ada di tengah-tengahmu. Yesus ditanya, "Kapan kerajaan Allah akan datang?" Yesus menjawab, "Kedatangan kerajaan Allah tidak datang dengan tanda-tanda lahiriah, dan tidak akan ada orang yang mengatakan, 'Lihat, itu ada di sana, itu ada di sini.' Sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu." Orang-orang Farisi berpikir bahwa kerajaan Allah bisa datang hanya setelah orang-orang mencapai ketaatan yang sempurna kepada hukum Allah. Bagi mereka, kedatangan kerajaan Allah akan menjadi pahala dari Allah atas perilaku orang-orang yang baik, dan Mesias akan datang dengan cara yang sangat luar biasa sebagai raja untuk diterima oleh umatnya. Yesus mengatakan sebaliknya, kedatangan kerajaan Allah tidak dapat diamati, sementara kedatangan raja duniawi dapat diamati. Bagi Yesus kerajaan Allah sudah datang. Kerajaan Allah sudah ada di antara kita, bukan karena usaha atau jasa kita. Yesus melihat kerajaan Allah dengan cara yang berbeda. Yesus memiliki cara lain untuk membaca kehidupan. Yesus lebih memilih orang Samaria yang hidup dengan rasa syukur daripada 9 orang lainnya yang berpikir bahwa mereka berjasa atas kebaikan yang mereka terima dari Allah. Ayat 22 sampai 24. Tanda-tanda untuk mengenali kedatangan Anak Manusia. Pada saat penganiayaan dan penindasan, orang mempunyai kesan bahwa Allah tidak hadir. Mereka merasa tersesat tanpa harapan pembebasan. Pada saat-saat ketiadaan Tuhan, maka dinubuatkan akan kedatangan akhir zaman. Visi apokaliptik berusaha untuk mencerahkan situasi putus asa dengan terang iman untuk membantu orang tidak kehilangan harapan dan terus memiliki keberanian untuk menunjukkan bahwa Tuhan tetap hadir. Ayat 25. Melalui salib menuju kemuliaan. Yesus dinubuatkan untuk menderita banyak hal dan ditolak oleh generasi ini. Salib
adalah skandal bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang Yunani. Tetapi bagi kita, salib adalah ungkapan kebijaksanaan dan kuasa Allah. Jalan menuju kemuliaan melewati salib. Kehidupan Yesus adalah norma bagi kita. Refleksi pribadi bagi kita. Yesus berkata, kerajaan Allah di tengah-tengah kita. Bagaimana kita menghayatinya? Bagaimana kita menghayati salib dalam hidup kita sehari-hari? Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.